Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran. Adalah Hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca Nazm Alfiyah Ibnu Malik. Nazm ke-33. Nazm 33 sampai 48. Bismillahirrahmanirrahim. Kilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa bi yajrur wansibi salima jam'i amirin wa muhnibi wa shibhi zaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhika wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa arduna sadza wassinuna wa babuhu wa mislahinin qad yarid zalbabu wa huwa inda qaumin yatarid wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaqqaftah wa qallaman bi kasrihi nataq wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bi afsida kastamaluhu fantabi wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a kada ulatu wa ladhisman qad ju'il ka azri'atin fihi dha aidan kubil wa jurabil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al-rafdi wa jalinahwi alaninuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hasbuha lil jazbi wan nasbi sima kalam takun li tarumi maghdama wa sami mutalan minal asma'i ma ka mustafa wal multaqi makarima wal awalul i'rabu fi qudira jami'uhu wa wal ladzi qad kusira biman kusun wa nasbuhu dhahar wa rafuhu hadza aidan yujar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan taklim kita. Nazm ke 343. Nazm ke 343. Bismillahirrahmanirrahim. Wal halu hal itu in yunsab jika dinasobkan, hal itu jika dinasobkan bi fi'lin dengan fi'il surrifa yang mutasarrif, surrifa yang mutasarrif atau yang bisa ditasrif. Fi'il yang bisa ditasrif namanya fi'il mutasarrif. Hal itu jika dinasobkan dengan fi'il yang mutasarrif, yang menasobkannya itu fi'il mutasarrif, au sifatin atau sifat, au sifatin atau isim sifat, asbahat yang menyerupai, isim sifat yang menyerupai, al musarrafa
al-musarrafa fi'il mutasarrif. Jadi atau sifat yang menyerupai fi'il mutasarrif. Hal itu jika dinasabkan dengan fi'il yang mutasarrif atau sifat yang menyerupai fi'il mutasarrif, fajaizun maka boleh. Fajaizun maka boleh. Taqdimuhu mendahulukannya. Mendahulukannya maksudnya mendahulukan hal. Kamusri'a zarahilun. Kamusri'a zarahilun, seperti kalimat musri'a zarahilun. Wa mukhlison zaidun da'a, dan kalimat mukhlison zaidun da'a. Kita tulis dulu. Pertama kalimat tadi, mana tadi? Zarahilin. Zarahilun musri'an. Musri'an. Nah, ini mubtada khabar. Za ini adalah rahilun orang yang berpergian, musri'an dalam keadaan cepat-cepat. Musri'an dalam keadaan cepat-cepat. Mubtada khabar hal. Ini adalah orang yang berpergian dalam keadaan cepat-cepat. Karena ini adalah dari fi'il yang mutasarrif. Jadi dari fi'il yang mutasarrif, musri'an, asro'a, dari kata asro'a, lalu musri'an. Karena ini fi'il yang mutasarrif, maka boleh didahulukan. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Musri'an rahilun. Jadi boleh seperti ini karena ini adalah diambil dari fi'il yang mutasarrif. Satu lagi, mukhlison zaidun da'a. Mukhlison zaidun da'a, boleh da'anya dulu. Da'a boleh, zaidun da'a, biar gak banyak perubahan. Zaidun da'a mukhlison. Zaid berdoa dalam keadaan ikhlas. Zaid berdoa dalam keadaan ikhlas. Mubtada khobar jumlah, lalu hal. Hal ini halnya sahibul halnya zaidun. Ya, da'a zaidun juga boleh, namanya fi'il fa'il. Zaidun da'a mukhlison. Nah, mukhlison ini adalah dari isim yang mutasarrif. Ini isim sifat dari fi'il yang mutasarrif, maka menjadi boleh mukhlison. Mukhlison zaidun da'a, begitu kurang lebih. Jadi karena ini diambil dari fi'il mutasarrif ini juga, maka ini adalah membolehkan, boleh diletakkan di awal. Musri'an dalam keadaan cepat-cepat. Za ini rahilun orang yang berpergian. Ini adalah orang yang berpergian. Wa mukhlison dalam keadaan ikhlas. Zaidun zaid da'a berdoa. Selanjutnya nazom berikutnya, wa amilun amil. Dummina yang mengandung, yang dikandung di dalamnya, atau yang mengandung makna fi'li, makna fi'il. Amil yang mengandung makna fi'il. La hurufahu, bukan huruf-hurufnya fi'il, bukan huruf-hurufnya fi'il. Amil yang mengandung makna fi'il, bukan huruf-hurufnya fi'il. Huruf-hurufnya fi'il tidak ada, tetapi amil itu mengandung makna fi'il. Mu'akhkharon dalam keadaan diakhirkan. Lan ya'mala tidak beramal. Lan ya'mala tidak akan beramal. Jadi amil yang mengandung
makna fi'il, tidak huruf-huruf fi'il, lalu diakhirkan, yang diakhirkan itu amilnya. Lan ya'mala itu tidak beramal, amil tersebut tidak beramal. Lalu amil dumina makna fi'il itu apa? Contohnya katilka, seperti lafaz tilka, makna isyarah. Jadi tilka itu contohnya adalah tilka. Tilka jika diakhirkan tidak beramal. Laita, kata laita, laita itu makna fi'il tamanni. Ka'anna dan ka'anna, ka'anna dan ka'anna. Contoh tilka, laita dan ka'anna itu adalah contoh amil mengandung makna fi'il. Jadi amil yang mengandung makna fi'il, tilka makna isyarah, laita makna tamani, ka'anna makna tasbih, itu semua jika letaknya jika diakhirkan dia tidak beramal. Tilka imro'atun bakiyatan, bakiyatan itu adalah seorang wanita bakiyatan dalam keadaan menangis. Nah, jadi ini harus di depan. Jika diakhirkan di sini atau di sini itu salah, artinya nggak bisa, begitu. Jadi artinya ini harus yang di belakang. Tilka imro'atun bakiyatan, ini harus di depan. Ketika diakhirkan di sini atau di sini maka akan salah kalimatnya atau tidak beramal atau salah kalimatnya. Artinya ini harus di belakang. Tilka imro'atun bakiyatan itu adalah seorang wanita dalam keadaan menangis. Contoh berikutnya adalah ka'anna. Saya ambil contoh dua saja. Ka'anna Zaidan. Ka'anna Zaidan, anna membutuhkan, ka'anna membutuhkan khobar. Kita kasih khobarnya dulu. Badron, badrun. Ka'anna Zaidan badrun. Muniron, muniron. Seakan-akan Zaid itu bulan purnama dalam keadaan menerangi. Jadi Zaid itu hidup di tengah lingkungan yang gelap. Lalu dengan ilmunya dia bisa sedikit demi sedikit merubah keadaan. Nah, itu gambarannya begitu. Ka'anna Zaidan badrun muniron. Nah, ka'anna ini tidak boleh diakhirkan. Artinya munironnya di belakang. Kalau munironnya di depan atau ka'annanya yang di belakang, ini salah. Nah, itu kurang lebih maknanya. Begitu juga laita. Laita dipikir sendiri contohnya. Wanadaro dan langka. Ka'anna itu titik. Wanadaro dan langka, apa yang langka? Fa'ilnya nadaro. Nahwu sa'idun mustaqarran fi hajarin. Contoh kalimat sa'idun mustaqarran fi hajar. Nah, ini langka artinya jarang. Artinya kita jangan membuat ini. Tetapi jika sudah ada, ya kita tinggal analisa kalimat itu. Sa'idun, Sa'id nama orang, dia mubtada. Mustaqarron itu tetap, mustaqarron itu tetap berdiam. Fi hajarin di dalam berhijrah, dia tetap berada di dalam hijrah. Kalimat yang umum, kalimat yang umum itu adalah mustaqirron, mustaqirun. Sa'id mustaqirun khobar.
mustaqirrun fi hajar. Said adalah orang yang tetap terus-menerus teguh fi hajarin, di dalam hijrahnya, di dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, dia tetap meninggalkan kemaksiatan, itu maksudnya. Nah, yang umum ini adalah mubtada, ini khobar. Tapi ini oleh pengarang dijadikan hal mustaqarron. Nah, ini jarang. Artinya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ya sama seperti Zaidun qaimun fil baiti. Zaidun qaiman fil baiti, ini khobarnya boleh enggak? Boleh. Fil baitinya khobar boleh. Zaidun qaiman fil baiti. Zaid dalam keadaan berdiri itu di rumah. Boleh enggak? Boleh. Tapi ini jarang, ini jangan kita pakai. Ini Pak, yang jelas ini ada. Ya, jadi kalau kita belajar alfiyah, yang semula enggak boleh, banyak yang boleh. Wanadaro, dan langka atau jarang. Nahwu sa'idun mustaqarrun fi hajar. Kalimat contoh kalimat sa'idun mustaqarrun fi hajar. Sa'id itu tetap terus menerus fi hajarin, di dalam hijrah, di dalam hijrahnya. Wa nahwu zaidun munfaridan anfa'u min amrin mu'anan, itu kalimat. Wa nahwu contoh kalimat. Wa nahwu contoh kalimat. Nahwu itu mubtada. Nahwu itu mubtada. Contoh kalimat yang berbunyi zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan mustajazun. Mustajazun itu dibolehkan. Contoh kalimat seperti ini itu dibolehkan. Lan yahin tidak salah. Lan yahin tidak salah. Jadi contoh kalimat zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan itu dibolehkan dan tidak salah. Nah, sekarang kita analisa kalimatnya. Zaidun, zaid, mufradan dalam keadaan sendiri, khobarnya zaid. Anfa'u itu lebih bermanfaat, min amrin daripada amr, mu'anan dalam keadaan ditolong, dalam keadaan ditolong. Jadi zaid yang umum adalah zaidun anfa'u mufradan min amrin mu'anan. Tapi ini anfa'unya diakhirkan, mufradannya didahulukan. Yang umum zaidun anfa'u mufradan min amrin mu'anan. Lalu dibalik, zaidun mufradan baru anfa'unya. Itu hukumnya boleh. Ya. Zaidun anfa'u mufradan min amrin mu'anan. Zaid dalam keadaan sendiri itu lebih bermanfaat daripada amr lalu ditolong, banyak yang nolong, tetapi kurang manfaatnya. Itu sekedar gambaran saja artinya. Jadi zaid dalam keadaan sendiri lebih bermanfaat daripada amr dalam keadaan ditolong, dibantu banyak orang. Ya, jadi kalimat yang umum adalah zaidun anfa'u mufradan min amrin mu'anan, lalu mufradannya didahulukan dari anfa'u, itu hukumnya boleh. Jadi mendahulukan mufradan atau hal dari isim tafdil itu hukumnya boleh. Jadi mendahulukan hal dari isim tafdil yang sebagai khobar itu hukumnya boleh. Ya. Mustajazun itu hukumnya boleh. Lan yahin tidak salah. Tapi kalau yang bagusnya ya zaidun anfa'u mufradan min amrin mu'anan, itu yang normalnya seperti itu. Demikian pembahasan kitab Alfiyah kali ini. 1, 2, 3.
3, 4, 5 sudah 5 bait. Demikian pembahasan kitab Alfiyah. Selanjutnya kita membahas An-Nahul Wadih.